Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang satu kisah horor lagi tentang santet. Membahas santet ini ya selalu menarik ya untuk dibahas. Dan kali ini kita akan mencoba mengupas lebih dalam. Dan buat teman-teman yang sudah selalu hadir, kami ucapkan terima kasih, baik yang komen, terima kasih, ataupun yang tidak komen juga terima kasih. Karena kalianlah kami selalu semangat berkarya. Dan semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Gak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya ya. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi kami ingatkan untuk diklik dulu tombol merahnya, loncengnya jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Langsung saja, matikan lampu kalian, pasang headsetnya agar untuk menambah kesyahduan dalam mendengarkan kisah ini. Disantet oleh mantan pacar. Wati merupakan seorang karyawati di salah satu perusahaan yang berada di Jawa Barat. Ia memiliki pacar yang bernama Arif. Ketika awal-awal berpacaran, sebenarnya tidak ada satu kendala ataupun masalah lah ya. Keduanya masih dalam kisah percintaan yang pada umumnya. Namun memasuki bulan ketiga mereka berpacaran, kala itu orang tua Wati meminta kepada Arif, jadi pacar ini bernama Arif ya, agar segera menikahi Wati. Alasannya adalah agar hubungan mereka bisa segera halal dan menjadi pasangan yang sah. Akan tetapi, di saat itu Arif belum siap dikarenakan dirinya masih banyak tuntutan dari keluarganya sendiri. Alhasil, orang tua Wati pun meminta kepada Arif untuk tidak berhubungan lagi kepada Wati sampai benar-benar dirinya siap untuk menikahi Wati. Kala itu Arif merasa aneh dengan pola pikir orang tua Wati yang sepertinya tidak sesuai ya dengan jalan hidupnya. Orang tua Wati ini juga meminta mahar yang cukup besar kala itu. Karena memang sudah mencintai Wati, Arif pun akhirnya meminta kesempatan kepada orang tua Wati agar bisa menikahinya. Dan orang tua Wati pun akhirnya mengabulkan nih permintaan Arif. Kala itu Arif diberikan waktu 2 bulan ya agar bisa mengumpulkan mahar untuk bisa menikahi Wati. Dengan hati yang masih kecewa, Arif pun tetap terus bekerja, berusaha agar dia bisa menikahi Wati. Dirinya juga rela lembur kerja seharian agar bisa mengumpulkan mahar yang sekala itu sudah ditetapkan oleh kedua orang tua Wati terhadap dirinya. Bulan pertama, saat Arif mengumpulkan mahar, kala itu semuanya masih berjalan lancar ya. Arif juga masih bersemangat saat dirinya mengumpulkan sedikit demi sedikit pundi-pundi uang. Namun, tidak lagi di bulan kedua. Ya, Arif kala itu merasa hancur. Kala dirinya mengetahui kalau Wati ternyata telah dilamar oleh seseorang. Wah, nah Wati kala itu ternyata sudah dilamar oleh seseorang yang kebetulan lebih mapan dari Arif. Hancur, hati Arif sangat hancur kala mengetahui pemberitaan itu. Bahkan dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya terasa mati seketika, jiwanya menjadi hampa dan semangat pun semakin redup. Pengkhianatan yang dilakukan oleh kedua orang tua Wati memberikan luka yang mendalam bagi Arif sendiri. Karena merasa sudah dipermainkan, Arif pun langsung mendatangi keluarga Wati dan meminta penjelasan terkait pertunangan Wati dengan orang lain. Nah, saat Arif menemui kedua orang tua Wati, dirinya kala itu sudah tak berdaya ya. Saat melihat jari manis Wati telah diselipkan cincin yang menandakan bahwa dirinya sudah terikat, Arif sendiri meminta kepada Wati untuk menjelaskan hal tersebut. Namun, Wati hanya terdiam. Ia bahkan tidak bisa menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan Arif kepada dirinya. Alhasil, orang tua Wati pun meminta Arif untuk meninggalkan serta mengikhlaskan Wati karena memang Wati sudah dilamar seseorang.
Lelaki mana yang ikhlas ketika wanita pujaannya telah diambil oleh orang lain akibat pengkhianatan yang dilakukan orang tua si Wati itu? Arif pun berdiri. Kala itu dia masih berdiri di hadapan rumah Wati sambil membawakan uang mahar yang diminta oleh kedua orang tua Wati sebagai bentuk perjanjian. Mahar yang telah disepakati. Air mata Arif kala itu menetes perlahan. Hatinya dipatahkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh Wati dan juga kedua orang tuanya. Makian serta cacian terus terlontar dari mulut orang tua Wati kepada Arif yang memang dirasa belum mampu untuk menikahi Wati. Bahkan orang tua Wati menyebutkan jika dirinya hanya menginginkan menantu yang mapan agar bisa hidup berkecukupan. Semua perkataan dan hinaan yang dilontarkan oleh keluarga Wati direkam di dalam otak Arif. Ia memang tidak bisa melakukan apapun kala itu selain mencoba untuk membalaskan dendam terhadap pengkhianatan yang telah dilakukan Wati beserta orang tuanya. Kala itu Arif berusaha untuk tetap menegakkan kepalanya. Berusaha untuk tetap melanjutkan hidupnya, namun ia tidak pernah lupa terhadap apa yang dilakukan Wati terhadap dirinya. Cinta yang sudah bersemi kini berubah menjadi bara dendam yang begitu mengerikan. Di hadapan Wati kala itu dan juga orang tuanya, Arif bersumpah akan membalaskan dendam dan membuat Wati hidup dalam penderitaan. Arif juga bersumpah untuk tidak memaafkan seluruh keluarga Wati walaupun sampai bersujud di hadapannya sekalipun. Karena dalam prinsip Arif, orang yang telah berkhianat adalah orang yang telah menciptakan kejahatan dalam diri sendiri. Arif pun pergi meninggalkan rumah Wati dengan langkah yang gontai. Keluarga Wati yang mendengarkan hal itu hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Mereka menganggap jika yang dikatakan oleh Arif hanyalah omong kosong belaka. Sudah hampir 3 bulan semenjak hubungan Arif dan Wati terputus. Kala itu, Wati sendiri merasa tidak ada sesuatu yang membuatnya takut. Kini, ia telah memiliki seseorang, lelaki yang mampu menjaganya setiap saat. Orang tua Wati pun menjadi sangat bahagia dengan keadaan yang sekarang. Lelaki yang menjadi tunangan Wati ternyata adalah lelaki yang cocok menurut kedua orang tua Wati. Laki-laki itu bernama Tomo. Ya, si Tomo ini ya merupakan salah satu seorang karyawan perusahaan besar yang berada di daerah Jawa Barat juga. Semua keinginan yang diinginkan oleh orang tua Wati pun dapat dipenuhi oleh Tomo. Tepat di malam minggu. Kala itu Tomo mengajak Wati untuk menuju ke sebuah restoran terkenal yang ada di daerah sekitar. Setelah mereka makan malam dan mengobrol panjang lebar, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Ya, mereka berdua kala itu sangat menikmati suasana tersebut sampai lupa waktu hingga larut pagi. Tepat jam 2 pagi mereka pulang ke rumah. Namun, dalam perjalanan pulang Wati melihat sesuatu yang aneh ya, yang berada di pinggiran jalan. Ya, kala itu ia melihat ada seorang wanita yang mengenakan gaun putih yang sedang menyeberang secara sembarangan di jalanan yang sedang ramai-ramainya kendaraan. Sontak saja hal ini membuat Wati panik hingga motor yang dikendarai Tomo kala itu terjatuh ke pinggir jalan tersebut. Wati bahkan sempat terseret beberapa meter dari lokasi motor itu terjatuh. Kedua kaki Wati terluka karena bergesekan dengan aspal jalanan. Berbeda dengan Wati, justru Tomo lah yang paling parah. Ya, kepalanya membentur aspal hingga terjadi pendarahan yang begitu hebat. Kendaraan yang berada di sekitaran pun langsung berhenti dan orang secara berbondong-bondong turun ke jalan untuk membantu Wati dan juga Tomo. Wati menangis histeris saat itu karena melihat tunangannya yang sudah sekarat. Alhasil Tomo pun dilarikan ke rumah sakit. Dan dalam perjalanan menuju rumah sakit, Wati terus menggenggam tangan Tomo yang terlihat sudah makin melemah ya. Nafas Tomo juga sudah makin memberat, darah dari kepalanya terus mengucur dengan deras. Hingga akhirnya dalam perjalanan menuju rumah sakit, Tomo pun meninggal dunia. Dan dengan meninggalnya Tomo, Wati teringat akan seseorang yang pernah ia sakiti, yaitu Arif. Selama berhari-hari setelah kejadian itu, Wati sudah tidak mau makan dan yang diingatnya adalah sosok Arif terus-menerus, mantannya. Tubuhnya pun menjadi kurus. Seiring berjalan waktu, Wati mulai terkena penyakit-penyakit aneh. Di bagian punggungnya keluar suatu benjolan berwarna merah yang sangat aneh. Namun benjolan itu akhirnya menyebar ke bagian perut dan pahanya.
Bukan hanya itu, Wati pun seringkali termenung dan menyendiri di dalam kamar sambil terus mengucapkan nama Arif. Kadang-kadang ia pun berteriak-teriak sendiri. Sudah seperti orang gila. Keluarga Wati pun akhirnya membawa Wati ke salah satu kiai yang berada di dekat rumahnya. Tujuannya adalah agar Wati bisa disembuhkan dari ingatannya terhadap si Arif yang masih terus melekat di dalam pikiran Wati saat itu. Dan kiai itu menyebutkan bahwa Wati telah disantet oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah orang yang memiliki kenangan dalam hidup yang lain dan tak bukan adalah mantan dari Wati sendiri yang bernama Arif. Kiai itu meminta kepada keluarga Wati untuk meminta maaf secara langsung kepada Arif sebelum keadaan Wati ini bertambah parah. Dan pada akhirnya keluarga pun tidak memiliki jalan lain ya, selain membawanya ke rumah sakit jiwa. Karena memang kondisi Wati saat itu sudah parah ya, udah kacau gitu. Namun juga tidak ada tanda-tanda kesembuhan yang dialami oleh Wati. Bahkan bisa dibilang Wati kondisi malah semakin parah. Tubuhnya semakin kurus. Benjolan itu tidak pernah hilang. Walau menggunakan berbagai macam obat sekalipun. Sudah berobat ke sana kemari, ternyata tidak ada tanda-tanda kesembuhan dari Wati. Hingga akhirnya Wati pun meninggal dunia. Meninggalnya Wati membuat keluarga pun merasa kehilangan. Mereka juga merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan terhadap kisah cinta Wati dengan Arif. Dan memaksa Arif untuk menikahinya, namun ketika Arif sudah berjuang untuk menikahi Wati udah siap, justru keluarga Wati mengkhianati Arif. Alhasil atas kejadian ini, keluarga Wati merasa terpukul dan menjadi bahan pelajaran. Tidak disangka, Arif menjadi sosok ketiga dari kehidupan Wati yang berakhir dengan cara sangat mengeraskan. Selesai. Oh, jadi santet, dendam, selalu berjalan beriringan. Dan sekali lagi, yang banyak hikmah yang diambil dari kisah ini ya, terutama kalau dilihat yang pasti dendam. Dendam itu tidak bisa, tidak akan ada pernah hal baik yang dihasilkan dari dendam. Jadi lupakanlah, mencoba membukakan pintu maaf dan mencoba mengikhlaskan apapun yang terjadi walaupun sakit di hati ya. Mungkin kalau ada komentar lain dari teman-teman silakan bisa tulis di kolom komentar, atau hanya sekedar paling menyapa, insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan buat yang suka bisa diklik tombol like-nya, buat yang belum subscribe nih sekali lagi diklik tombol merah subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam pembawaan kisah yang tadi, dan sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di konten kami yang selanjutnya, masih bersama saya Ilo di Laki Sejati. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin.